Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Notif yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana perasaan kita jika kita tahu akan ada tamu spesial yang datang menemui kita? Tentu perasaan kita akan gembira, bahagia. Lalu bagaimana jika tamu spesial tersebut adalah bulan Ramadan yang akan datang menemui kita? Tentu kita juga akan merasa bahagia, merasa gembira, atau justru malah sebaliknya, kita merasa sedih dan gelisah. Sebagai seorang muslim, tentu kita harus merasa gembira akan datangnya bulan Ramadan ini. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatis syayatin." Ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tadi dapat dipahami bahwa datangnya bulan Ramadan memberikan kita kemudahan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui amal-amal soleh yang bisa kita lakukan. Lalu bagaimana caranya kita menyambut bulan Ramadan? Cara yang pertama, kita dapat membekali diri kita dengan ilmu. Bulan Ramadan adalah bulan yang datangnya satu kali dalam satu tahun. Barangkali di antara kita masih banyak yang melupakan apa saja ilmu tentang puasa, ilmu tentang sholat lail, tentang zakat, idul fitri, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita mengkaji kembali ilmu-ilmu tersebut. Ilmu tentang puasa, apa saja syarat sah puasa, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa, dan apa saja hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia. Selain ilmu-ilmu tersebut, kita juga perlu mengkaji kembali landasan kita dalam melaksanakan puasa Ramadan. Barangkali di antara kita masih banyak yang menganggap bahwa puasa Ramadan adalah ritual ibadah semata yang tahunan. Padahal puasa Ramadan mempunyai landasan yang kuat dan ada keutamaan di dalamnya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil bait." Islam dibangun di atas 5 perkara. Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu keutamaan di dalam bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan harapan pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah semata, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian cara kedua yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak taubat. Kita harus memperbanyak taubat sebelum bulan Ramadan datang menemui kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap keturunan Adam itu banyak melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertobat. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Sebelum datang bulan Ramadan, maka kita harus memperbanyak taubat kepada Allah. Jika kita tidak segera bertaubat kepada Allah, maka akan ada 2 bahaya besar yang dapat menimpa kita. Yang pertama, hati kita akan menghitam karena terus-menerus dilumuri oleh dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan perbuatan maksiat, maka akan dititikkan dalam hatinya 1 titik hitam. Jika dia meninggalkan maksiat itu,
memohon ampun dan bertaubat kepada Allah, niscaya hatinya akan dibersihkan. Namun jika dia kembali bermaksiat, akan ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwa jika kita sudah terbiasa melakukan dosa, kemaksiatan, maka hati kita akan dipenuhi oleh titik-titik hitam dan kita akan sulit bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahaya yang kedua yang dapat menimpa kita adalah ajal. Karena salah satu syarat taubat adalah dilakukan sebelum ajal menjemput kita. Kemudian cara yang ketiga untuk menyambut bulan Ramadan adalah kita memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau yang membuat itu mudah, dan Engkau menjadikan kesulitan itu mudah jika Engkau menghendaki. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya. Dalam doa tersebut kita memohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kemudahan. Kemudahan untuk menjalankan puasa Ramadan dan kemudahan agar kita bisa bertemu di Ramadan selanjutnya. Marilah kita bermuhasabah, kita berintrospeksi diri, apakah kita sudah melakukan 3 hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.